Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita belajar tentang menerobos bagian yang ketiga. Ini kita sudah berjalan untuk beberapa hari dan kita melihat bahwa ada orang-orang yang mampu menerobos dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang dalam kondisi lemah dan lain sebagainya. Kenapa ini terjadi? Karena firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur 145 ayat yang 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Semua ini terjadi karena Tuhan yang mengambil keputusan, Tuhan yang mempunyai kuasa. Dia berkata dalam Mazmurnya bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menopang semua orang dan juga Tuhan yang sanggup menegakkan. Begitu luar biasanya Tuhan, Dia sanggup menopang. Tuhan tidak pernah melihat betapa beratnya sehingga Dia tidak mampu menopang. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menopang segala sesuatu keberatan yang kita miliki. Sampai kita jatuh pun Tuhan sanggup menopang supaya kita tidak jatuh. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menjaga kita, menegakkan kita kembali dalam posisi yang sesungguhnya. Ini semuanya dinikmati atau dialami oleh anak-anak Tuhan yang cukup sederhana dan boleh dikatakan benar-benar dia sebenarnya tidak mampu. Tapi pagi hari ini, saudara pengasih Tuhan, kita akan melihat ada seseorang yang lain yang terdapat dalam Matius 8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Ini seorang perwira yang dikatakan orang tidak mampu, yang dikatakan orang yang dikatakan berbeban berat yang jatuh, orang yang tidak bisa tegak, adalah orang yang sedang menghadapi masalah dan dia tidak bisa menyelesaikan. Dia coba dengan kekuatan sendiri, lalu dia mencoba menolong orang masalah dia dan lain sebagainya, lalu dalam perjalanannya dia tidak bisa menyelesaikannya. Itulah sebenarnya orang yang dalam kondisi lemah. Mungkin hari ini saudara juga mengalami hal sama. Saudara kondisi saudara mungkin keuangan ada dan lain sebagainya, tetapi ada satu hal yang saudara tidak bisa selesaikan. Saudara sudah mencoba dengan cara-cara yang lain dan saudara tidak bisa menyelesaikan. Itu bukti bahwa saudara adalah orang yang lemah. Bukti saudara ada orang yang berbeban berat. Bukti saudara orang yang tidak tegak karena tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Dan hari ini kita melihat ada seorang perwira yang datang kepada Yesus dan memohon. Apa yang dia pohonkan, saudara pengasih Tuhan, dikatakan oleh firman, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Ternyata dia memohon, ada seorang hambanya yang lumpuh dan sangat menderita. Pasti dia seorang perwira, sudah ke dokter, sudah ke tabib, dan lain sebagainya. Cuma tidak ada jalan keluar. Dan inilah yang disebut dengan kondisi yang lemah, kondisi yang berat, kondisi yang tidak tegak. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan satu patah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini perwira katakan itu ketika Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu, aku akan menyembuhkan hambamu itu. Lalu perwira berkata, tidak Tuhan, Tuhan tidak layak datang ke rumahku, aku tidak layak menerima Tuhan. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Saudaraku kasih Tuhan, apa artinya? Artinya perwira itu menganggap Tuhan itu, Yesus itu di atas segala-galanya, di atas kepemimpinannya. Kenapa demikian? Karena dia berkata di ayat bawahnya bahwa aku ini seorang bawahan juga.
Di atasku juga ada seorang pemimpin. Kalau aku pemimpin di mana kalau dia berkata pergi, aku akan pergi. Begitu juga di bawahku ada bawahan. Kalau katakan dia datang, dia akan datang, dia pergi, akan pergi. Artinya bahwa perwira itu meletakkan satu posisi Yesus di atas segala-galanya. Yesus adalah pemimpin. Yesus adalah orang yang memiliki hidupnya. Disitulah saudara kasih Tuhan, Yesus kagum dan dia berkata, iman sebesar ini tidak aku jumpai. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini, apakah kita mempercayai Tuhan? Apapun problem yang saudara hidupi, apapun problem yang saudara hadapi pada hari ini, apakah saudara ada orang yang meletakkan Yesus di atas kehidupanmu? Bukan sekedar di atas, dia adalah pemimpin dan saudara hamba. Sehingga kalau dia katakan A, saudara akan lakukan A. Kalau dia katakan B, saudara akan lakukan B. Karena Tuhan adalah Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau ini terjadi, maka sebenarnya itulah saudara mampu menerobos di tengah-tengah kelemahan dan ketidakmampuan saudara. Saudara tidak mampu menerobos karena saudara itu melibatkan diri saudara sendiri. Tidak menganggap Tuhan yang sanggup menopang. Tidak menganggap Tuhan yang sanggup menegakkan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara, pagi hari ini saya mau menekankan hidup saudara ketika ada masalah yang saudara tidak bisa selesaikan. Bukti saudara adalah orang lemah. Bukti saudara yang berbeban berat. Bukti saudara adalah orang yang tertunduk karena ada suatu masalah yang saudara tidak bisa selesaikan. Ada satu jalan yang saudara bisa lakukan. Datang kepada Yesus dan mempercayai dia. Maka dia akan menegakkan dan dia akan menopang hidupmu. Tuhan yang tidak pernah berubah. Yakinilah dan letakkan dia di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan saudara sebagai hamba. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bila kami meletakkan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Dan kami ini hanya hamba. Apa yang Kau katakan itu kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.